melaksanakan sholat asar. Selanjutnya silakan adalah Abah Rama. Apakah Abah Rama sudah siap, Abah? Siap, siap. Baik, terima kasih. Silakan Boleh saya, Abah Rama, sehat selalu. boleh saya share materinya? Baik. Kita buka materinya Abah ya. Enggak, pakai di sini aja. Sini aja. Di Abah aja. Baik. Oh, di Abah aja atau kita, Pak? Iya, dari sini aja. Oh, baik. Silakan, Abah. Oh, ini sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama Pak Ade dan juga salam hormat buat Ibu Hefti maupun pembicara yang sebelumnya. Sebetulnya hari ini saya tidak bahas soal buku Pak Ade karena pesannya adalah ngomong soal karakter, tapi bukan karakter moral nih, karakter yang lain lagi gitu. Jadi mudah-mudahan tidak mudah-mudahan tidak mengganggu lah gitu ya. Oke, saya kembali ke misi pendidikan nasional. Mudah-mudahan masih ini misi, mudah-mudahan ya. Dari 5 misi ini ada misi kedua dan ketiga yang menarik perhatian saya yang terkait sama anak didik. Yang kedua itu membantu memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa. Ini sebetulnya konotasinya adalah bahwa setiap anak bangsa punya potensi yang unik. Ya. Enggak. Kenapa nih suaranya? Narasumber sedang berbicara, mohon maaf, Abah. Ya. Sudah, silakan lanjut, Abah. Oke, yang ketiga, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas dan sebagainya, mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Jadi, ini sebenarnya dua-duanya karakter dua-duanya. Yang satu bicara soal pengembangan potensi. Ada itu. Bu Titin. Nah, oke. Yang kedua bicara soal moral. Jadi sebenarnya begini. Pertanyaan saya adalah sebetulnya karakter itu dibangun apa dibangunkan gitu. Ini pertanyaan besar karena awalnya karakter adalah unik awalnya. Jadi tiap orang tuh punya karakter unik, tapi belakangan muncul definisi baru tentang karakter. Di mana sebagian bisa dibangun, sebagian harus dibangunkan dulu gitu. Jadi saya bagi dua nih. Ada karakter kinerja, ada karakter moral. Karakter kinerja ini lebih ke arah bagaimana bisa produktif, jadi produktivitas. Kalau kata moral lebih ke arah bagaimana membagi-bagi hasil. Ya, jadi kalau kinerja bagaimana mendapatkan hasil, kalau moral bagi-bagi hasil. Itu menyangkut etika, menyangkut jujur tidak jujur. Yang selama ini kita bahas adalah moral dan motivasi, tapi tidak pernah bahas yang terkait sama kinerja. Nah ini kaitannya sama kedua misi tadi. Jadi misi kedua ini karakter kinerja sebetulnya. Misi ketiga itu karakter moral. Nah, bagaimana mengembangkannya? Sebetulnya lebih cocok mengembangkan ketimbang membangunnya. Caranya dengan fasilitasi. Dikasih banyak kegiatan sehingga mereka nanti bisa menemukan potensinya itu. Untuk moral caranya dengan role model. Jadi beda nih cara pengembangan beda. Untuk yang karakter kinerja awali dengan gali, temukan dan latih potensinya. Karena setiap orang punya potensi yang sangat unik. Sedangkan untuk moral itu karena universal, makanya yang dibutuhkan adalah buat standar. Ya. Nah, di karakter kinerja ada satu bagian tertentu yang harus dilakukan sejak kecil, adalah pembiasaan. Jadi ada karakter yang muncul karena pembiasaan, terutama dalam hal misalnya kedisiplinan dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau yang di atas itu lebih ke arah menemukan potensinya itu. Nah, wilayah saya adalah di sini wilayah saya. Talent mapping ada di karakter kinerja, bukan karakter moral malah. Ya. Nah, jadi definisinya, ini definisi dari Gallup, karakter kinerja itu pola pikiran, perasaan, perilaku yang alami berulang-ulang. Ini adalah traits ini.
Tapi ada buntutnya, dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Dan Gallup menemukan ada 34 karakter kinerja yang kalau kita tahu gitu ya, mana yang cocok sama kita, maka kita bisa mengerti karakter kita masing-masing. Dan ini menentukan nanti kompetensi mana yang paling cocok bagi dia itu. Terus kenapa penting? Penting adalah kita kan menghadapi yang namanya bonus demografi. Diharapkan pekerja angkatan kerja akan banyak pada tahun-tahun antara 2025 sampai 2035 lah. Masalahnya adalah ini bonus bencana. Karena kalau kita tidak siapkan untuk mereka berproduksi atau berproduksi, maka bisa jadi bencana nih. Terutama kalau anak-anak sekarang ini dalam penelitian terakhir kan banyak yang lebih mudah stres anak-anak sekarang ini. Jadi saya sempat meneliti juga sih. Gini, kalau kita kerja itu ada kerja wilayah di mana kita tuh gue banget kerjanya, atau gue ada 3 wilayah ya. Kita kebanyakan kerja di sini, kebanyakan. Bagi angkatan saya, kerja di sini nggak jadi masalah. Salah jurusan, salah tempat itu nggak jadi masalah. Tapi bagi generasi Z, ini jadi masalah, karena ternyata ada perubahan karakter secara umum. Nanti saya tunjukin. Jadi ada pergeseran bakat striving, mereka turun, sehingga kalau dikasih tempat yang salah atau kerja yang salah, dia dengan cepat akan stres gitu. Makanya jangan heran kalau anak-anak sekarang nih, generasi Z, kalau kerja itu udah diterima, bagus-bagus, tiba-tiba 2 bulan keluar aja tanpa minta izin itu. Ya. Nah, dalam penelitian saya selama ini, saya kan punya data hampir 600.000 orang Indonesia lah. Itu terlihat bahwa karakter kinerja mereka, terutama yang merah ini, adaptability, achiever, sama activity, itu turun. Sehingga mereka memang generasi yang yang mager lah. Memang mereka mager gitu. Tapi mereka lebih hati-hati, senang ngumpulin data, dan futuristik. Dan ini menjadi masalah karena kalau mereka ini mudah stres, maka kita mesti carikan tempat bagi mereka yang pas gitu ya. Itu sebabnya WHO juga sempat menyebutkan bahwa kalau ingin mendapatkan generasi yang mental health-nya bagus, maka ada 4 kriteria. Kriteria pertama adalah dia harus tahu potensinya. Padahal ini masalah besar, karena bukan hanya anak-anak, kita juga banyak yang nggak tahu potensi kan. Jadi kalau orang tahu potensi, maka dia bisa kerja produktif dan juga bisa memberi kontribusi pada komunitas gitu. Jadi intinya adalah kalau kita bisa pandu mereka agar ngerti potensinya, itu akan luar biasa, akan banyak membantu produktivitas di negeri ini. Gitu. Nah, terus kan pertanyaannya bagaimana sih gitu? Menarik nih. Orang kalau kepepet ya, sekarang kita lagi kepepet lah. Orang kalau kepepet itu biasanya dia akan fokus pada kekuatan. Karena dia mesti berbuat sesuatu yang dia bisa gitu. Dan kekuatan ini sudah ada dalam dirinya. Dan dia akan mengabaikan kelemahan. Karena percuma memikirkan kelemahan gitu. Ini kalau orang kepepet. Tapi kita ini yang merasa tidak kepepet, justru sebaliknya. Kita sibuk menggali kelemahan dan mengabaikan kekuatan kita. Padahal ini adalah kekuatan yang Allah berikan sejak lahir lah. Jadi sebenarnya kita dalam posisi sekarang ini kufur nikmat lah gitu kira-kira. Jadi intinya adalah kalau bisa anak-anak ini diberikan satu panduan untuk bisa menemukan kekuatan mereka. Gitu. Dan saya membuat beberapa konsep dalam menggali ini. Ya jangan sampai kayak gini lah. Anda dilahirkan dengan sayap, tapi kok sibuk sama merangkak, kata Bu Rumi. Nah ini ada pesan nih. Saya bikin satu situs, terutama bagi anak-anak SMP, SMA, kalau mereka mau menemukan diri bisa pakai ini. Ini sederhana, tidak bayar, gratis gitu, tapi sampai sekarang sudah 1 juta anak yang mengisi lah. Ini SMP, SMA. Ada juga konsep ini, Pandu 45, yang dikembangkan oleh murid saya di Salatiga. Ini juga bagus, bisa dilihat nanti di website. Dia juga ada e-booknya lah. Ada juga task mapping. Kalau ini lengkap,
Sekarang udah mulai banyak di YouTube, mulai banyak di sosial media yang di apa bahasan-bahasan tentang telemapping. Saya kira sementara itu, jadi materi saya adalah intinya adalah ada karakter yang tidak pernah dibahas, yaitu karakter kinerja. Ya, yang sangat penting kalau kita mengerti diri kita tahu kita mesti kemana, itu beda, semangatnya beda, kemudian juga suasana hati juga beda. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Rama. Ya, sama-sama. Yang poin penutupnya karakter kinerja, semoga itu bisa diulas lebih jauh. Ada kesempatan lain Abah Rama karena pastinya sangat menarik dan bermanfaat, insya Allah. Kami lanjutkan dengan selanjutnya adalah Mas Nunu, Pak RB Sentanu, founder Kata Hati Institute dan penulis buku Kuantum Ikhlas. Kuantum Ikhlas ini mendunia sekali nih, Pak Nunu. Silahkan Pak Nunu. Sudah siap, Bapak? Alhamdulillah. Silahkan, Mas Nunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan kemudian keluarga dan sahabat, para pendidik, orang tua, dimanapun Anda berada dan yang sangat setia sampai sekarang, saya sangat terharu dan tersentuh dengan keberadaan kita semua. Bisa lebih keras, Mas Nunu, mohon maaf. Oke, bagaimana sekarang? Ya, itu lebih bagus. Terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih dan saya sangat terharu dengan keberadaan kita di sini dan semua juga atas izinnya kita semua diundang, ya. Saya terutama diundang dan sangat terhormat oleh saudara dan sahabat seperjuangan Pak Ade Sumengkar. Selamat sekali lagi untuk karyanya dan semoga kita bisa menarik manfaat yang sebesar-besarnya buat kondisi sekarang. Nah, mohon maaf saya tidak menyiapkan atau saya kira saya tidak perlu menyiapkan apapun yang saya mau sampaikan karena saya mohon izin untuk menyampaikan rasa yang saya rasakan dan mungkin ini bisa menyatukan rasa kita untuk ke depan bersama-sama melalui apapun pengalaman dan lain sebagainya. Dan Mbak Indah, tolong saya dijaga, biasanya kalau saya sudah ngomong suka kelewatan, ya. Udah 5 menit, berapa menit itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagian alhamdulillah sudah beberapa yang membaca buku yang saya tulis, Kuantum Ikhlas dan Karakter 360. Ini semua saya ingin memotivasi sebenarnya. Saya ingin memotivasi semua kita, terutama guru dan tadi ibu bapak yang mengurus PAUD yang saya dari Kang Jul cerita, waduh itu sangat tersentuh sekali. Kita punya mutiara, punya harapan yang sangat luar biasa dan saya tidak pernah berhenti percaya bahwa bangsa kita ini akan besar. Ya, asal kita bisa mulai mengarah ke sesuatu yang mulai kita bicarakan seperti ini hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun yang lalu saya ditanya tentang ya 10-15 tahun yang lalu bagaimana masa depan bangsa kita dan lain sebagainya. Saya bilang nggak apa-apa lah, kita mungkin kacau dan lain sebagainya, tapi kita punya Tuhan. Dan menurut saya kalau Tuhan mau mengajarkan dan mau mengangkat derajat bangsa kita, mungkin kitanya masih kurang bisa. Dengan cara bagaimana, kita nggak usah ngejar yang di atas pada diturunin, nanti kita naik sendiri, kira-kira begitu bahasanya, untuk memotivasi saja. Dan ini yang mungkin juga terjadi saat ini. Ya, pandemi COVID ini adalah golden windows buat kita, karena disinilah kita bisa menemukan karakter, kita bisa mulai beres dari rumah, dan kemudian memanfaatkan peluang untuk dalam tanda kutip mengejar tadi. Ya, dan mengejar artinya mengejar ketertinggalan, sering bahasanya namanya pembangunan, dan kemudian dipakai di mana-mana istilah pengembangan, tapi karena nggak ada rasa di dalam mengalsakannya, sehingga kalau kita ngomong bahasa pembangunan termasuk manusia,
yang muncul itu adalah gedung di kepala kita. Ya, padahal kata dasarnya pembangunan itu bangun, katakan itu tadi apa tadi ya. Dibangunkan aja gitu, dihudangkan gitu, pada bangun, ada apa kiri kanan, ayo. Kata bangun ini lah yang dalam tanda kutip atau yang sebenarnya esensi dari pembangunan karakter, dan lalu diapain? Ya tadi juga sudah disampaikan, harus menanam. Itu namanya kembang, dikembangkan, kembangnya, wanginya, bagusnya, cantiknya, itu aja yang diajak main lah gitu. Nah, bagi praktisi, saya mencoba mendirikan Kata Hati Institute supaya bisa ngobrol dengan semua pihak, dan dalam pendidikan misalnya saya menurut hemat saya ada beberapa istilah atau filosofi sederhana yang mungkin bisa kita gunakan. Paling tidak saya menggunakannya karena saya pendidikan informal, membangunkan hati manusia, lalu mengenalkan keikhlasan, lalu mempraktekannya dan membuktikan bahwa dengan karakter itulah kehidupan yang sejati akan muncul. Ya bukan kaleng-kaleng gitu. Kalau kaya memang kaya dari sananya, ada waktunya gitu kan. Kalau ngetop ya ngetop, tunggu aja nanti kapan, yang penting akarnya diurus, kira-kira gitu. Nah, pengenalannya kepada masyarakat atau kepada lingkungan, kebetulan saya usia sudah 58, hampir 60, tapi Allah masih kasih saya anak PAUD kali ya, atau udah nggak PAUD lagi sekarang, udah 8 tahun. Jadi saya menekuni juga PAUD ini usia 50 tahunan gitu, masih dekat dengan dunia anak-anak. Jadi anak-anak pada hakikatnya menurut saya awalnya adalah dikenali dengan istilahnya, mungkin filosofinya gitu, adalah pantai kegembiraan gitu ya. Dia hanya main-main di pantai dengan gembira tadi, naik sepeda dan lain sebagainya, mungkin PAUD di situ. Pokoknya dia harus gembira di pantai. Nah, nanti menengah itu adalah lautan pengetahuan, kira-kira gitu. Ya, luasnya lautan pengetahuan di SMP, di SMA, silahkan mau di bagaimanapun. Nah, yang terakhir mungkin pendidikan tinggi dan pendidikan masyarakat ini adalah samudra kebahagiaan. Jadi bagaimana kita mengarungi kehidupan di dalam samudra kebahagiaan, karena memang ujungnya adalah pelabuhan bahagia itu atau bandar kebahagiaan itu yang kita tuju sama-sama. Nah, untuk ke situ kemudian karena saya menemukan semua ini berdasarkan mempelajari setiap karakter orang, apa yang bagus saya catat, dari pengemis, dari siapapun saya catat, saya coba runutkan, muncullah istilah ikhlas, karakter ikhlas yang saya rumahkan karena kita bangsa spiritual. Lalu ikhlas ini kenapa sulit dimengerti? Karena dulu awalnya adalah saya sulit mempraktekannya, sehingga pengetahuan saya kembangkan, ketemulah mekanika kuantum. Ikhlas itu akan menggunakan daya bom nuklir lah kalau kerja gitu kan. Yuk kita uji, kita ikhlas, gimana nanti nuklir itu meledak dalam kehidupan pribadi kita. Nah, sampai sekarang masih banyak dan makin dicoba, dan alhamdulillah kemudian saya juga berpikir tentang masyarakat tadi, lingkungan yang baik dan sebagainya. Jadi setelah kaya masih pusing lagi, setelah punya jabatan masih pusing lagi, saya bilang ini kenapa begini. Nah, kemudian akhirnya muncullah dalam perenungan 10 tahun itu buku terakhir saya, namanya Karakter 360 kafah atau holistik dan lain sebagainya, lahir batin istilahnya. Itu adalah untuk ikhlas secara kolektif gitu, bagaimana kita mempraktekkan keikhlasan. Nah itu karena saya kira kita kekurangan contoh, kita kekurangan itu. Dan jadi saya mencoba menjadi contoh. Alhamdulillah saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, insya Allah dari saya ada sumbangsih yang saya akan sampaikan hari ini juga, bahwa saya sedang mendirikan namanya Kampus Merdeka, yang semua insya Allah yang terbaik dan the best of the best insya Allah, dan juga dari Bapak Ibu sekalian nanti kita rumahkan di situ. Itu adalah perpaduan dari belajar di kampus, dia disiapkan untuk dapat magang. Ada 2-3 pembicara tadi yang mengatakan Jepang, saya bilang itu Jepang sudah muncul di dalam pembicaraannya. Jadi kita magang ke Jepang, dia dapat uang, dan nanti dia pulang bisa jadi S1, S2, sambil online dan offline. Nah itu sudah kita siapkan untuk pendidikan Jepang, insya Allah mohon doanya secepatnya kita juga perlu sebarkan, karena Jepang memerlukan 1-8 juta tenaga yang sempat kita
taruh anak-anak kita sana untuk belajar karakter seperti Pak Profesor Ari tadi kalau nggak salah yang mengenyamnya. Juga Indonesia dan Finlandia kebetulan juga kerjasama, jadi kita punya banyak akses untuk ilmu-ilmu yang terbaik. Saya pun mendirikan kampus alam ya dengan cara yang bagaimana kita punya tempatnya dan kemudian kita bisa praktekkan di sana, namanya Taman Sorgawi, nanti mungkin sebentar akan melihat. Secara masyarakat, anak-anak muda ini kami rumahkan di, kalau ada yang sudah pernah di Jakarta, ke M Block. Nah, itu sebenarnya sekolah alam di kota yang kami rancang untuk ekosistem mereka tumbuh. Ya, tempat gaul, tempat belajar, karakter. Nah, itu kemampuan saya selama ini yang bisa saya sampaikan sekilas ya. Tapi dengan kerjasama dan kolaborasi kita nanti yang makin besar dari kebijakan dan lain sebagainya, insya Allah kita sama-sama perbaiki. Nah, saya hanya ingin menyampaikan dari sisi pribadi karena saya sering dibilang motivator gitu, padahal enggak, saya cuma menyampaikan kata hati saya bahwa pandemi ini memang kita hadapi, tapi sangat juga harus kita syukuri karena ini adalah proses pendewasaan kita ketika kita sekarang belajar sama-sama memahami pentingnya arti kesadaran, pentingnya arti karakter yang melengkapi kecerdasan literasi yang lain, ya. Sehingga nanti manusia itu menjadi utuh, karena sekarang kita mulai bicara tentang etika, moral, kepatutan, keseimbangan yang itu biasanya tidak dipikirin, dan jadi kalau mereka jadi pengusaha boro-boro lah semua itu dibahas, yang penting duit, ataupun juga mungkin mohon maaf pejabat kebawa-bawa ke sana. Tapi kita sekarang dengan anak-anak tadi yang sangat hati-hati, katanya generasi yang terakhir nggak mau buru-buru, tapi dia itu ada namanya perbaikan generasi ke depan. Harapannya mata kepala kita ini bisa dilengkapi dengan mata hati kita. Nah, kita diberikan atau dijadikan Tuhan adalah percikan kebahagiaan yang tugasnya menyampaikan atau menyebarkan kebahagiaan. Ya, itu tugas kita. Nah, sekarang kebahagiaan ini banyak disebarkan, termasuk di sekolah, secara tidak membahagiakan, itu intinya sih. Hingga umur 9 tahun, saya sudah protes, setiap hari saya nanya sama guru saya, tahun 71, Bu, Pak, sekolah kok kayak gini sih, tahun 71. Ya, saya sudah protes, sehingga saya kira kalau saya sekolah sekarang, di rumah, bisa main segala macam kayak gini, ini kayaknya seneng saya kayak gini. Anak saya tadi dari rumah, saya pindahin ke sini, di jalan dia harus pindah sekolah, karena ibunya juga kemana, jadi di mobil dia, password deh, password, ini apa, jadi, oh iya begitu aja, udah jalan. Nah, sehingga golden window ini harus kita sikapi baik-baik. Jadi kita bergeser dari pendidikan yang hanya berbasis materi, ya, dan menjadi berbasis non materi atau hati, rasa sebenarnya. Karena tidak ada karakter tanpa rasa. Karakter nggak bisa diapalin, nggak bisa dikasih contreng 100 nilai akreditasi tinggi. Dia harus kerasa ya, anak di sini pada enak ya, pada hormat ya. Yang nggak usah ini juga udah pada dulu semua lah, ini pada anak sopan, santun dan lain sebagainya. So ini ada tantangan karena tapi ini milik Indonesia, karena Indonesia itu hanya mungkin saya rasakan ya, Indonesia ini yang dikasih rasa, cita rasa dengan iklim yang kayak gini, dengan lidah kita yang harus ngomong apa aja dengan rempah-rempahnya, kita tuh kaya rasa tapi tidak dibahas gitu ya. Nah, termasuk kamu mau jadi apa, kan perasaannya dia harusnya yang kita tanya, bukan bagusnya kamu harusnya jadi apa gitu. Nah, hal-hal seperti itu dalam mendidik. Nah, jadi pandemi menuju new normal ini mudah-mudahan kita bisa sama-sama bentuk ya, normal yang seperti apa, yang baru. Jangan balik kayak dulu lagi kan gitu kan. Yang baru ini kita mulai sekarang, selanjutnya bisa nanti dikembangkan seperti kata Pak Ketua Perpus tadi ya. Mungkin umur saya nggak terlalu panjang, tapi usaha kita bisa diterusin, insya Allah ke depan. Insya Allah saya sih yakin sekali Pak, hitungan bisa begitu, bodo amat lah ya. Bung Karno juga kalau ditanya 45 merdeka nggak, bodo amat, merdeka lah kapan-kapan, gitu aja kan.
Jadi tahun 2045 insya Allah kalau memang begitu bacaannya seluruh dunia, kenapa nggak kita wujudkan? Jadinya kemana? Ntar kita lihat. Nah, dengan semangat kira-kira seperti itu, saya kira kita bisa bangkit ya, dan menemukan pola dan nanti dijaga sama semua kawan-kawan supaya bisa jadi contoh, bisa ditiru dan lain sebagainya. Nah, saya juga menganyam di luar negeri pendidikan, dan satu kunci misalnya kalau karakter saya pernah ke pelosok, saya saya nginep satu malam di tempat di New Zealand, negara paling bawah. Lalu dia tanya sama saya, kan waktu itu kecil, orang bule-bule di situ bahkan nggak pernah keluar kota sebenarnya, apalagi keluar negeri. Jadi dia ketemu kita itu kayak ketemu orang asing yang gimana. Dia bilang, kamu dari mana? Saya bilang, saya dari Indonesia. Lalu mereka berdua nutup tangan. Wow, kenapa ya? Dia bilang, kenapa kamu gitu? Musim salju. Kalian itu orang Indonesia lain dibandingkan orang dari ini, dan ini. Mohon maaf. Jadi nggak apa-apa, saya masih bisa kedengar, Bu? Halo? Ya, masih. Ada gambar ya, saya terusin aja ya, sedikit lagi, Bu. Ya. Nah, jadi saya bilang lainnya apa saya dengan kami dari Indonesia ke sini. Kami itu nggak pernah kemana-mana, kata bule-bule itu kan. Jadi kami perhatikan, dia sebutlah negara-negara lain. Kamu dari Indonesia itu orangnya ramah. Saya bilang, Masya Allah, kita emang terkenal ya sampai ke pelosok dunia, ramah itu mereka rasakan. Saya kira mereka terasa dari mulut kita dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk kali ini saya kira saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal lagi sedikit, bahwa Pak Ade, selamat, dan yuk kita terus berjalan, dan kepada yang lain juga kita mengenali pola yang saya baca, kita perlu membaca tanda-tanda alam tadi katanya, bahwa old normal, pola pikir dan pola paradigma itu namanya logical, mechanical atau mechanics, and structure. Itu yang kita agungkan, kita dewakan. Dia harus logis, dia harus mechanistic, dan dia harus structure. Rigid lah boleh dibilang. Dan itu sekarang sedang dalam tanda kutip disentil sedikit sama COVID. Nggak gitu kali kamu gitu ya. Nah, kemana dia bergeser? Ya karena sekarang yang logical, yang structure dan mekanik, ya kayaknya nggak ada ujungnya juga ini semua. Nggak kepake lah boleh dibilang. Yang paling pinter sedunia pun dia sama-sama nggak ngertinya gitu. Dia akan bergeser dari logical itu, Pak, ke natural, Pak. Paradigmanya natural. Maksudnya apa? Kayak gini aja, saya diundang Pak Ade, aduh ada waktu nggak? Tapi Pak Ade, saya kan ayo gitu ya. Ayo, karena natural, sudah terbangun, dan memang wilayahnya wilayah saya dalam tanda kutip pendidikan, karena saya bukan pendidik formal gitu ya. Tapi ayolah, mungkin ini secara natural saya bergabung di sini gitu. Lalu kemudian dia sifatnya organik. Organik itu tumbuh sendiri juga. Ya, karena kita ini kalau hutan didiemin, nggak ada manusianya, dia pasti lebat. Organik. Tapi begitu diurus sama manusia, udah berantakan, rusak. Karena hutan, nah manusia ini adalah seperti hutan yang harus juga secara organik ketemu siapa, nanti saya nikah sama siapa, ngerasain saya kerjanya gimana, dan secara natural terasa, ya. Dan kemudian tapi nanti ketika itu terjadi, tiba-tiba ketemu nggak sengaja Pak Ade bisa di sini ya, pikir-pikir pakai pikir belakangan, nah logik yang pertama, logiknya nanti terakhir, logis juga ya, ternyata kita harus melakukan ini. Apa itu? Itu hanya kalau hatinya nyala, ada happiness, ada keberanian, ada ikhlas, kumaha engke. Ya, kalau engke kumaha kan nggak jalan-jalan. Lillahi ta'ala, kan gitu kan? Kayaknya mah begitu. Karena kalau hati sama rasa, Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya sharing, kalau kepala itu banyak sekali lah cara berpikirnya. Kalau hati cara berpikirnya cuma dua, karena dia kata-katanya juga cuma dua kata, yaitu enak sama nggak enak, lampu merah sama lampu hijau. Kalau hatinya enak, itu lampu hijau, jalani. Insya Allah, bismillah, hati-hati. Tapi kalau lampu merah nggak enak, aduh nggak cocok, apa saya gimana, ya udah jangan, besok aja kalau kamu enak, yuk kita jalani. Nah, siapa yang hatinya enak, kumpul sama enak, nanti insya Allah jalan. Kayak gitu. Nah, rasa itu, literasi itu nanti juga lebih gampang sebenarnya diajarkan. Saya juga sudah coba ini, karena untuk mengeluarkan rasa enak dan tidak enak aja, orang kita itu atau umur-umur tertentu akan menghadapi trauma.
Jadi dia nggak bisa hatinya nyala karena ada trauma masa lalu, masa kecil yang masih mengganggu si lampu hijau sampai lampu merahnya nggak jelas misalnya ya. Sedikit sentuhan di situ dia bisa mengatasi kabut hatinya akhirnya. Dan kita kalau tanya sama anak ya latih ya kan, kamu mau ini apa itu, makan ini apa itu, saya maunya kenapa lo mau, rasanya yang mana, rasanya siang itu, ya udah mau, saya latih aja secara logis gimana sampai secara rasa, saya terus cari, terus tanya rasanya si A sama si B ke kamu, ke hatimu yang mana, saya cocokkan sama si A.